Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir semester kami dari sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Fernando Eren Salempang dengan NIM 2256111102. Perkenalkan, nama saya Fajar Tembet Timang dengan NIM 22561103. Perkenalkan, nama saya Syarul Ramadan dengan NIM 225611083. Perkenalkan, nama saya Radhi Frankelino dengan NIM 2256111077. Perkenalkan, nama saya Jamie Bangalino dengan NIM 225611096. Oke, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah penginstalan sistem operasi Linux di VirtualBox. Langkah pertama yaitu membuat mesin virtual dengan klik new dan memilih nama mesin virtual. Kalian Ubuntu 24.4. Pastikan sistem operasi sudah benar dan versi sistem operasi sudah benar. Setelah itu klik finish. Nah, pada mesin virtual kita akan memilih file ISO yang telah di-download di web Linux di website official Linux. Klik file ISO-nya dan klik open. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya kita akan mematikan jaringannya. Centang, klik OK. Dan sekarang kita akan memulai proses penginstalan Linux. Klik start. Nah, setelah muncul opsi ini, kita akan klik enter dan menunggu prosesnya. Mute le. Biar kemarin bisa dilawan aja kan. Tidak. Kenapa? Tapi lucu deh, ya, tahu lah. Tapi kalau dipungki kau kesalahan. Kau gak ada ikan itu kayak apa sana. Nah, itu dibawa install ya. Nah, setelah itu kita akan klik ini install satu kali juga. Yalah. Install dulu. Nah, sekarang loading mempersiapkan Ubuntu.
Nah, setelah mempersiapkan tadi, apa itu? Kita akan memilih bahasa Inggris dan klik next. Ini skip saja, next, dan memilih layout keyboard. Kita akan memilih English US. Setelah itu next, dan pastikan untuk memilih install Ubuntu. Kita akan memilih interactive installation karena yang dibawa untuk pengguna yang sudah ahli. Next. Kita akan memilih default selection. Next. Setelah itu kita akan centang install third party software untuk perangkat keras dan wifi. Setelah itu next. Kita akan menunggu install softwarenya. Setelah itu next. Nah, sekarang kita akan membuat akun untuk nanti login di sistem Linux. Kita akan memberi nama, misalnya Ubuntu, username, dan membuat password yang nantinya akan digunakan untuk login, misalnya 12345. Karena password terlalu lemah, kita akan menambahkan tanda-tanda lagi. Setelah itu kita akan mengulang password 2345 underscore. Nah, setelah itu kita klik next. Sekarang kita akan memilih lokasi dan waktu. Kita akan memilih sini. Setelah itu next, dan kita akan klik install. Sekarang proses menunggu penginstalan selesai. Nah, setelah loading yang cukup panjang tadi, kita akan memilih restart now. Setelah loading untuk menghidupkan tadi, kita akan klik akun ini dan masukkan password yang telah dibuat tadi. 125 password. Lalu klik enter.
sudah. Sekian. Nah, kita telah masuk ke dalam sistem operasi Linux. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Tidak sih tante. Mulai ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan modul 7. Percobaan 1, operator aritmatika. A sama dengan 15. Perintah ini membuat variabel A dengan nilai 15. Kemudian B sama dengan 7. Perintah ini membuat variabel B dengan nilai 7. Kemudian let jumlah dengan $A tambah $B. Perintah ini menghitung penjumlahan A dan B hasil disimpan ke jumlah. Kemudian let kurang dengan $A kurang $B. Perintah ini menghitung pengurangan A dan B, kemudian hasil disimpan ke kurang. Kemudian let kali sama dengan $A kali $B untuk menghitung pengurangan A dan B untuk menghitung perkalian A dan B, hasil disimpan ke kali. Kemudian echo hasil penjumlahan 2 dolar jumlah ini untuk menampilkan hasil penjumlahan ke layar. Kemudian echo hasil pengurangan untuk menampilkan hasil pengurangan ke layar. Kemudian echo hasil kali perkalian dolar kali ini untuk menampilkan hasil perkalian ke layar. Kemudian bagi sama dengan dolar kurung x per dolar A dolar B
saya bilang maaf salah. Mohon maaf, ada yang salah. Saya akan ulang. Bagi sama dengan dolar dalam kurung EXPR dolar A dolar B. Ini untuk menghitung pembagian menggunakan perintah EXPR, hasil disimpan ke bagi. Kemudian echo hasil pembagian dolar bagi ini untuk menampilkan hasil pembagian ke layar. Kemudian modulus sama dengan dolar dalam kurung 2 kali A persen B plus kurung 2 kali ini untuk menghitung sisa hasil bagi antara A dan B. Kemudian echo sisa hasil bagi dalam kurung modulus kurung dolar modulus. Ini untuk menampilkan hasil modulus ke layar. Ini adalah hasil percobaan pertama. Baik, saya akan melanjutkan percobaan yang kedua, yaitu operator rasional. Pertama, A sama dengan 15. Ini untuk membuat variabel A dengan nilai 15. Kemudian B sama dengan 7. Ini untuk membuat variabel B dengan nilai 7. Kemudian if dalam kurung siku A kurang Eki dolar B balas kurung siku. Ini untuk memeriksa apakah nilai A sama dengan B. Kemudian 10 itu menandai awal blok perintah yang dijalankan jika kondisi benar. Kemudian echo dolar A kurang Eki dolar B A sama dengan B
Ini untuk menampilkan pesan jika nilai A sama dengan B. Kemudian else untuk menandai blok perintah yang dijalankan jika kondisi salah. Kemudian echo $A kurang Eki $B A tidak sama dengan B. Untuk menampilkan pesan jika nilai A tidak sama dengan B. Kemudian FI untuk menandai akhir struktur percabangan. Ini adalah hasil percobaan kedua. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu conditional statement. Yang pertama A5 dengan 15. Ini untuk mengisi variabel A dengan nilai 15, kemudian B sama dengan 7. Ini untuk mengisi variabel B dengan nilai 7. Kemudian if dalam kurung siku $A dengan 2 kali 2 dengan $B dalam kurung siku ini untuk memeriksa apakah A sama dengan B. Kemudian 10 ini untuk awal blok perintah jika kondisi benar. Kemudian echo A sama dengan B. Ini untuk menampilkan pesan bahwa A sama dengan B. Kemudian elif siku $A kurang GT $B pas kurung siku ini untuk memeriksa apakah A lebih besar dari B. Kemudian 10 ini adalah awal blok perintah jika kondisi kedua benar. Kemudian echo A lebih besar dari B. Ini untuk menampilkan pesan bahwa A lebih besar dari B. Kemudian elif siku $A kurang LT $B siku. Ini untuk memeriksa apakah A lebih kecil dari B. Kemudian 10 awal perintah jika kondisi 3 benar. Kemudian echo A lebih kecil dari B. Ini untuk
menampilkan pesan bahwa A lebih kecil dari B. Kemudian else ini untuk pilihan terakhir jika kondisi salah, semua kondisi salah. Kemudian echo tidak ada kondisi yang memenuhi ini untuk menampilkan pesan bawaan jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Kemudian FI untuk menutup struktur. Maka hasil percobaan yang ketiga, A lebih besar dari B. Sekian dari penjelasan modul 7. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengerjakan latihan tugas modul 7. Pertama-tama kita masuk di terminal. Kita mengerjakan tugas 1. Kita masukkan A sama dengan 20. Fungsi ini membuat variabel A dengan nilai 20. Kita enter. Kita masukkan B sama dengan 5. Fungsi ini untuk membuat variabel B dengan nilai 5. Kita enter. Kita masukkan let jumlah sama dengan $A tambah $B. Fungsi ini untuk menjumlahkan nilai A dan B, lalu hasil disimpan ke variabel jumlah. Kita klik enter. Kita mengetik let kurang sama dengan $A kurang $B. Fungsi ini untuk mengurangkan B dari A. Hasil disimpan ke variabel kurang. Lalu kita masuk ke let kali sama dengan $A kali $B. Fungsi ini mengalihkan A dan B, lalu hasil disimpan ke variabel kali. Kita klik enter. Kita masukkan echo $jumlah. Fungsi ini untuk menampilkan isi variabel jumlah. Kita klik enter. Lalu kita masukkan echo kurang. Fungsi ini untuk menampilkan hasil kurang. Kita klik enter. Kita masukkan fungsi ini menampilkan isi variabel kali. Kita enter.
Lalu kita ketik bagi sama dengan dolar, bagi sama dengan dolar spasi kita tulis x PR dolar A select dolar B balas kurung fungsi ini membagi nilai A dengan B, lalu hasil disimpan ke variabel bagi. Ya, setelah kita masukkan bagi, kita memasukkan echo dolar bagi. Fungsi ini menampilkan isi variabel bagi. Kita enter. Lalu kita masukkan modulus. Kita masukkan modulus. Kita masukkan modulus. Ya, modulus sama dengan dolar dengan dolar double pagar. Kita masukkan A persen B balas kurung. Fungsi ini untuk menghitung sisa pembagian A oleh B. Kita klik enter. Terus kita masukkan echo dolar modulus. Fungsi ini untuk menampilkan hasil modulus. Kita klik enter. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas 2 dari modul 7. Pertama kita masuk terminal. Kita menulis A sama dengan 10. Fungsi ini untuk membuat variabel A bernilai 10. Enter. B sama dengan 20. Fungsi ini membuat variabel B dengan nilai 20. Kita klik enter. Masukkan if lt dolar B. Fungsi ini memeriksa apakah nilai C sama dengan D. Kita klik enter. Kita masukkan 10 ter echo
dolar A lebih kecil dari dolar B. Lebih kecil dari dolar B. Kita enter. Kita FI. Kita perintah ini untuk mengakhiri if. Kita enter. Dan kita masukkan if dolar A LT dolar B T, terus kita ten echo dolar A tidak sama dengan dolar B. FI. Kita enter. Baik, sekian dari tugas 2 dari modul 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas 3 dari modul 7. Kita terminal. Sini kita masukkan echo n, masukkan sebuah angka. Fungsi ini untuk menyampaikan kepada user agar user memasukkan sebuah angka. Kita klik enter. Kita masukkan angka 3. Terus kita masukkan rate angka. Kita masukkan 3, enter. Sini kita masukkan if dolar persen 3. Kita klik enter. Kita masukkan 10, echo angka
adalah angka genap. Kita masukkan enter echo angka ganjil. Kita FI cut nanti situ lah. Baik, saya akan jelaskan perintah ini. Fungsi perintah ini untuk memeriksa apakah sisa bagi angka dengan 3 sama dengan 0. Jika ya, berarti angka tersebut genap. Terus kita masukkan 10 menandakan awal blok perintah yang dilakukan jika kondisi if benar. Terus echo angka dolar angka adalah angka genap. Perintah ini berfungsi menampilkan pesan bahwa angka yang dimasukkan genap. Terus else menandakan blok perintah yang dijalankan jika kondisi if bernilai salah. Terus echo angka dolar angka adalah angka ganjil, menampilkan jika angka yang dimasukkan itu angka ganjil. Terus FI untuk mengakhiri pesan perintah dari if. Kita enter. Dan output adalah angka 3 adalah angka genap. Sekian dari tugas 3 modul 7. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan tugas 4 dari modul 7. Kita masukkan echo min n, masukkan nama hari. Titik 2. Fungsi ini untuk menampilkan teks kepada user agar user memasukkan nama hari. Kita klik enter, lalu kita masukkan hari Senin. Kita enter, lalu kita tulis ketik read hari. Fungsi ini untuk memasukkan nama, untuk memasukkan input dari keyboard. Kita masukkan Senin. Enter. Di sini kita masukkan cash dolar hari in. Fungsi ini untuk memulai struktur cache untuk memeriksa nilai variabel hari. Kita enter, lalu masukkan Senin kurung, enter. Kita masukkan echo hari Senin adalah awal
minggu semangat. Minggu, hari Senin adalah awal minggu, koma, semangat, seru. Oke, kita enter Selasa. Masukkan Selasa, kurung, kita enter, masukkan Eco, hari Selasa, hari Selasa tetap produktif. Kita enter, kita enter Eco, hari tidak dikenali. Hari tidak dikenali. Enter. C. Enter. Dan inilah output hari Senin adalah minggu semangat. Itulah tugas 4 dari modul 7. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan membuat modul 8 yaitu perulangan, yaitu berjudul while loop. Oke, di sini masuk terminal dulu. Oke, kita masukkan A sama dengan 0, enter. Kita masukkan di sini A, kita membuat nilai A bernilai variabel A bernilai 0. Kita memasukkan while $A T 10, enter. Di sini fungsinya untuk perulangan akan berjalan selama nilai A kurang dari 10. Kita memasukkan do untuk fungsinya untuk awal blok perintah yang akan diulang. Kita masukkan echo $A. Fungsinya ini untuk menampilkan nilai variabel A ke layar. Kita masukkan lagi A sama dengan $A tambah 2 kurung tambah 2 kurung, enter. Di sini fungsinya untuk menambahkan nilai A sebanyak 2 setiap perulangan. Kita masukkan down, enter. Di sini adalah hasil perulangan while loop. Sekian, terima kasih. Oke, di sini kita akan lanjut ke percobaan 2 yaitu for loop atau for perulangan. Ya, kita memasukkan for num in 1 2 3
345. Enter. Di sini fungsinya untuk variabel num akan berisi angka 1 sampai 5 secara bergantian. Kita memasukkan do untuk awal blok perulangan. Kita masukkan echo dolar num. Enter. Di sini fungsinya untuk menampilkan nilai num. Kita masukkan don. Enter. Di sini adalah hasil perulangan for loop. Kita akan melanjutkan for num sama dengan 1, koma num 5, koma num sama dengan num tambah 1 kurung num. Di sini fungsinya untuk nilai awal num adalah 1, di mana nilainya lebih kecil dari 5, maka nilainya terus bertambah 1 setiap putaran do setiap putaran. Oke. Kita enter. Kita masukkan do, enter. Di sini fungsinya untuk awal blok yang akan diulang. Masukkan echo dolar num. Enter. Di sini atas fungsinya untuk menampilkan angka saat ini. Kita masukkan don. Itu fungsinya untuk menandakan akhir for atau perulangan. Enter. Ini adalah hasil perulangan kedua. Kita akan lanjut ke percobaan 3, itu until loop. Kita memasukkan A sama dengan 0, enter. Masukkan until. Di sini A sama dengan 0, yaitu memberi nama variabel A dengan nilai 0. Kita memasukkan until dolar A min LT 10. Enter. Di sini fungsinya untuk perulangan akan berjalan selama A kurang dari 10. Kita memasukkan do, enter. Fungsinya untuk awal blok perintah yang akan diulang. Kita masukkan echo dolar enter. Di sini fungsinya untuk menampilkan nilai variabel A ke layar. Masukkan A sama dengan dolar kurung A. Oke, maaf, di sini keluar A tambah 2 kurung. Di sini fungsinya untuk menambah nilai A sebesar 2 setiap perulangan. Enter. Kita masukkan down. Oke, kita enter. Inilah hasil dari percobaan 3 until loop.
perulangan 0123 12468. Oke, di sini saya akan melanjutkan percobaan 4, yaitu select loop. Oke, di sini kita memasukkan menu daftar menu. Select minuman in teh, kopi, air, jus, susu, semua enggak ada. Semua enggak ada. Enter. Oke, masuk. Di sini kita membuat daftar menu. Kita masukkan dulu. Kita di sini dulu untuk membuat awal blok perintah yang akan diulang. Di sini awal isi perulangan. Maaf, salah sedikit. Kita masukkan minuman in. Di sini untuk memeriksa pilihan user, kita memasukkan teh, kopi, air, semua, tutup kurung. Di sini fungsinya untuk tempat user untuk memilih menu. Kita klik enter. Kita memasukkan echo, maaf, habis. Di sini untuk menampilkan pesan stok habis, kita memasukkan titik koma. Di sini fungsinya untuk menandakan akhir kondisi chest. Kita enter. Kita memasukkan enggak ada, kurung. Di sini menandakan jika memilih pemilihan enggak ada. Kita klik enter. Kita di sini break. Enter. Di sini fungsinya untuk menghentikan perulangan. Kita memasukkan lagi koma, enter. Di sini untuk menampilkan akhir kondisi chest. Oke, kita memasukkan lagi kali tidak ada di daftar menu, koma, tidak ada di daftar menu. Kita enter. Di sini untuk menampilkan jika input tidak cocok dengan semua pilihan atau menampilkan pesan kesalahan. Oke, kita memasukkan titik koma, enter. Di sini menampilkan akhir kondisi chest. Oke, kita memasukkan
Oke, enter. Di sini untuk menutup struktur chest. Oke. Down. Enter. Nah, ini adalah hasil perulangan daftar menu dengan percobaan 5 yaitu percobaan 4 yaitu select log, yaitu digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user, misalnya daftar menu ini. Oke. Kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan percobaan 5 yaitu nesting loops, yaitu sebuah jenis looping atau perulangan di atas mendukung konsep nesting. Artinya kita dapat menempatkan suatu looping atau perulangan ke dalam perulangan lain, baik looping yang sejenis maupun berbeda jenis. Contohnya kita akan memasukkan A sama dengan 0, enter. Di sini fungsinya untuk memberi nilai awal variabel A sebesar 0. Nah, kita masukkan dolar A LT 10. Nah, di sini fungsinya untuk selama nilai A kurang dari 10 maka blok kode di bawahnya terus berjalan. Enter. Di sini awal blok atau memulai awal perulangan. Kita masukkan B sama dengan dolar A. Di sini fungsinya untuk mengambil nilai terbaru dari variabel A dan menyimpan ke variabel B. Kita enter, kita masukkan while dolar B min LG min GE. Ya di sini kita masukkan maaf salah tekan, kita masukkan di sini kita akan membuat perulangan di dalam perulangan. Berarti di sini ada 2 jumlah perulangan. Oke, kita masukkan do enter. Di sini fungsinya untuk awal blok atau memulai perulangan. Kita masukkan echo min n dolar B. Di sini fungsinya untuk mencetak nilai variabel B ke layar. Enter. Oke, kita lanjut. Kita memasukkan B sama dengan EX XPR dolar B minus 1 titik koma dolar B titik koma
enter. Nah, di sini fungsinya untuk mengurangi nilai variabel B sebesar 1. Oke, kita memasukkan don. Di sini fungsinya untuk menandakan akhir dari sebuah blok perulangan. Masukkan echo n dollar B minus 1 echo. Di sini fungsinya untuk mencetak baris kosong. Kita enter. A sama dengan sama dengan EXPR dolar A tambah 1, di sini fungsinya untuk menambah nilai variabel A sebesar 1. Kita klik enter. Kita memasukkan don. Di sini adalah hasil perulangan di dalam perulangan pada pada percobaan 5. Baik, terima kasih. 2, 3. Oke, baik. Di sini saya akan mengerjakan tugas modul 8, yaitu yang tugas 1, yaitu while loop. Di sini kita memasukkan sak bin plus A sama dengan 1. Di atas fungsinya untuk menentukan bahwa script dijalankan menggunakan baris tersebut disebut shebang. Oke, di sini A sama dengan 1, yaitu membuat variabel A dan memberi nilai awal 1. Kita enter. Kita masukkan while dolar A oke 20 masukkan enter. Di atas fungsinya untuk membuat perulangan while perulangan yang akan terus berjalan selama nilai A lebih kecil dari 20. Di sini fungsinya untuk menandai awal blok perintah yang akan diulang oleh while. Kita masukkan lagi echo dolar enter. Di sini fungsinya untuk menampilkan nilai variabel A ke layar atau terminal. Masukkan lagi A sama dengan dolar tutup kurung 2 kali A tambah 2 tutup kurung 2 kali. Kita cek sudah betul, kita enter. Di sini fungsinya untuk membuat perulangan while perulangan yang akan terus berjalan selama
Maaf, salah. Oke, di sini penjelasannya menambahkan nilai A sebesar 2. Kemudian hasilnya disimpan ke variabel A. Selanjutnya kita enter. Ini adalah hasil dari while loop tugas 1. Di sini saya akan melanjutkan tugas 2 yaitu for loop. Ya, kita memasukkan ini bin bas di sini enter for in January. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas 3 yaitu until loop. Oke, kita memasukkan agar ini bin bas enter. Di sini fungsinya untuk menentukan bahwa skrip dijalankan menggunakan bus shell. Kita memasukkan i sama dengan 0. Enter. Kita ini fungsinya untuk membuat variabel i dan memberikan nilai awal 0. Oke, kita masukkan until. Salah. Di sini kita masukkan until dolar i min get 50. Nah, di sini fungsinya untuk membuat perulangan until yang perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi masih salah, yaitu selama i belum lebih besar dari 50. Kita memasukkan kita klik enter, kita masukkan do. Di sini fungsinya do untuk menandai awal blok perintah yang akan diulang. Oke, kita klik enter, kita masukkan echo dolar i. Ini fungsinya untuk membuat echo dolar i. Di sini untuk menampilkan nilai variabel i ke layar. Enter. Kita memasukkan i sama dengan dolar 2 kali i tambah 5 kurung. Di sini fungsinya untuk membuat perulangan until, di mana perulangan akan terus berjalan selama kondisi masih salah, yaitu selama i belum lebih besar dari 50. Oke, kita masukkan down. Di sini fungsinya untuk menandai akhir blok perulangan. Setelah itu program kembali memeriksa kondisi. Klik enter. Di sini hasil perulangan until loop pada tugas 3. Kita lanjut. Baik, di sini saya akan membuat tugas 4 yaitu
select loop. Ya, di sini kita akan memasukkan buah, in, apel, mangga, pisang, keluar, enter. Di sini kita membuat daftar menu interaktif berisi nomor secara otomatis dari kata-kata yang telah dimasukkan. Enter. Di sini awal perulangan, masukkan case, dolar, buah, in. Di sini fungsinya untuk pernyataan case yang memulai struktur percabangan untuk memeriksa nilai dari variabel buah. Kita klik enter, tekan apel, tutup kurung, enter. Di sini apel untuk memeriksa apakah variabel cocok dengan teks apel. Kita masukkan echo, kamu memilih buah apel, di sini untuk mencetak teks konfirmasi ke layar jika pengguna memilih buah apel. Enter. Enter. Untuk pemisah, untuk menandai akhir dari instruksi atau pola kondisi yang sedang aktif. Di sini kita memasukkan mangga kurung. Di sini mangga untuk memeriksa apakah nilai variabel cocok dengan teks mangga. Itu pilihan kedua. Kita memasukkan echo, kamu memilih mangga. Enter. Di sini fungsinya untuk mencetak teks konfirmasi ke layar jika pengguna memilih mangga. Oke, kita dua. Di sini fungsinya untuk menandai akhir dari instruksi pola kondisi yang sedang aktif. Kita pilih pisang. Enter. Pisang di sini untuk memeriksa apakah nilai variabel cocok dengan teks pisang. Itu pilihan ketiga. Kamu memilih pisang, di sini untuk mencetak teks konfirmasi ke layar jika pengguna memilih pisang. Enter. Kedua, enter. Di sini untuk menandai akhir dari instruksi untuk pola kondisi yang sedang aktif. Oke, keluar, di sini keluar untuk memeriksa apakah nilai variabel cocok dengan teks keluar. Terus kita klik break. Di sini break untuk menghentikan perulangan secara paksa agar program dapat selesai. Klik enter, titik koma, enter. Titik koma di sini untuk menandai akhir dari instruksi untuk pola kondisi yang sedang aktif. Sini kita masukkan
Nah, ya fungsinya untuk menangkap semua jenis input lain yang tidak terdaftar di atas, misalnya angka salah atau teks acak. Ya, kita masukkan ini, enter, masukkan echo, pilihan tidak tersedia. Nah, di sini fungsinya untuk mencetak teks peringatan karena pengguna masukkan input yang salah. Oke. Kita klik enter. Banyak enter. Ini untuk menandai akhir dari instruksi untuk pola kondisi yang sedang aktif. Nah, kita memasukkan esat. Nah, esat di sini untuk menandai akhir dari sebuah blok percabangan logika cas. Oke. Kita memasukkan don. Don di sini untuk penutup select yang menandai akhir dari sebuah blok perulangan menu select. Klik enter. Nah, kita memilih dua mangga. Klik enter. Kamu memilih mangga. Kita masukkan 4. Kita keluar. Bentar. Oke, baik dari saya pada tugas 4 yaitu select block. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas 5 yaitu nested loop. Kita masukkan for i sama dengan 1, i sama dengan 5, koma i plus plus. Di sini fungsinya untuk membuat perulangan luar di mana variabel i dimulai dari 1 dan terus bertambah 1 hingga mencapai 5. Enter. Do di sini untuk menandai awal blok perintah yang akan diulang oleh perulangan luar. Kita masukkan kembali for j sama dengan 1 di koma j sama dengan 1 i koma j plus plus kurung. Di sini fungsinya untuk membuat perulangan dalam di mana variabel j dimulai dari 1 dan akan berhenti saat nilainya sama dengan i. Klik enter, kita masukkan do. Untuk menandai, fungsinya untuk menandai awal blok perintah pada perulangan dalam. Klik enter, kita masukkan echo n $j. Di sini fungsinya untuk menampilkan nilai j tanpa pindah ke baris berikutnya dan di mana ya itu dia. Enter.
dan di sini untuk mengakhiri perulangan dalam echo di sini untuk mencetak baris kosong atau pindah baris ke berikutnya setelah perulangan dalam selesai. Don enter. Ya, ini hasil perulangan pada tugas 5 yaitu nested loop. Baik, terima kasih.